Jangan gerak-gerak terus toh. Cece nggak bisa konsentrasi nih. Capek loh, Cek, hadap sini terus. Anak-anak, sekolah online-nya belum selesai. Sudah mau selesai, Mah. Oke, abis gitu nanti kita makan ya. Loh, Mama tadi kan janji, katanya habis sekolah online kita boleh main dulu. Ya, oke, kalian boleh mainan dulu sebentar, setelah itu kita makan, oke? Mama siapkan dulu makanannya ya. Oke, Ma. Yes, aku sudah selesai. Aku juga udah selesai. Cek, ayo kita main games yuk. Boleh. Teman-teman di rumah juga ikut main ya. Oke, sebelum kita main games, kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Sekali lagi kami akan ibadah, biarlah Kau yang menyertai, memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Cek, bagaimana kalau kita main tebak profesi? Nanti aku peragain gerakannya, Cece yang tebak profesinya. Gimana, asik kan? Boleh, seru tuh. Cece paling jago main kayak gitu. Oke, aku duluan ya. Oke. Adik-adik di rumah juga siap-siap ya. Nanti bantuin aku. Oke, siap? Mulai? Konsentrasi, gerakan pertama. Ayo, apa? Gampang kan, Ceh? Oh, aku tahu. Apa? Itu penyanyi kan? Bentar, Ceh. Oke, sekarang gerakan kedua. Tebak adik-adik itu apa? Waduh, apa ya itu? Adik-adik ada yang tahu nggak? Oh alah, betul-betul jawabannya adalah petani. Betul sekali. Oke, sekarang giliranku lagi ya. Siap-siap ya adik-adik, bantuin aku, perhatikan juga. Ayo, siapa aku? Saya tahu. Itu Mama lagi masak kan? Bukan, C, salah. Oh iya sih, ini tebak profesi ya? Iya. Koki atau tukang masak? Nah, betul, C. Yes, sekarang gerakan keempat ya. Tebak itu apa? Oh, aku tahu. Jawabannya guru, benar kan? Betul sekali, kalian semua hebat. Anak-anak, ayo waktunya makan. Iya, Ma. Kasih Tuhan Yesus dalam dan lebar. Ikutin kakak ya. Dalam dan lebar. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah oh tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya.
selamanya. Sama-sama bawa. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan, timbalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semuanya ikuti gerakan kita ya. Yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, ikuti sama-sama, siap? Putar ke sini dan putar ke sini. Let's go. Dua-duanya. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Ya hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Semuanya bertepuk tangan seperti ini. Here we go. Sama-sama sorakan haleluya. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja segala raja. He is King of Majesty. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat ya adik-adik, ikutin kakak semua. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my. Ready to jump? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Ready to jump? Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of Majesty, King of Majesty, I have one desire, just to be my Lord.
just to be with you, ma. Ready to jump? 1, 2, 3, go! Jesus, you are the savior of my soul. Hey, 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 hey. And forever and ever I give my praises to you. Kita jam yang tinggi ya buat Tuhan Yesus. Jesus, you are the savior of my soul. Hey, hey. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Shout hallelujah. Meh, mau Meh. Gak mau, ambil sendiri. Ambilin lah. Gak mau. Ma, Cece ambil snack. Mas ya. Loh Me, ini kok dicoret-coret kayak gini? Ayo dihapus. Cece, kalau lagi sekolah handphonenya disimpan dulu. Fokus sama sekolahnya, konsentrasi. Iya Ma, ini sudah selesai kok. Tuh loh Meme sambil makan snack. Enggak, Ma. Aku juga udah selesai. Ayo kalian kemari yuk. Apa yang kalian lakukan tadi? Sekolah sambil main handphone, sambil lari-lari, sambil makan snack. Itu berarti kalian tidak menghargai guru kalian. Guru-guru kalian itu sudah mempersiapkan dengan baik. Jadi kalian harus bisa respect dan menghormati guru-guru kalian. Iya Ma, tapi bosen lihat laptop terus. Iya, Ma. Teman-teman yang lain juga sambil main-main. Tapi kalian kan tidak harus ikut-ikutan sama teman kalian. Kalian tetap harus bisa fokus, respect dengan cara kalian bisa memperhatikan guru-guru kalian waktu mengajar. Tahu nggak, guru-guru kalian ini sudah mempersiapkan pelajarannya dengan baik. Supaya apa? Waktu kalian belajar dari rumah, walaupun sekolah online, kalian itu mengerti yang diajarkan sama guru-guru kalian. Jadi kalian tetap harus respect. Tahu nggak bagaimana caranya? Oh, Cece tahu. Cece mau kirim Bapak Ibu Guru makanan. Aku juga tahu, Ma. Aku mau beri guru hadiah. Boleh, itu semua boleh. Kita boleh kasih guru-guru kita barang ataupun hadiah. Tapi tetap ada satu hal yang tidak bisa dilupakan, yaitu kalian bisa tetap respect dengan cara kalian mengikuti pelajaran, mendengarkan guru-guru kalian yang mengajar dengan sungguh-sungguh. Iya, Ma. Aku mau mendengarkan guruku saat mengajar. Iya, Cece juga mau mendoakan Bapak Ibu Guru supaya sehat selalu. Ya, betul itu. Berdoa salah satunya itu reaksi kita, itu bentuk perhatian kita, kasih kita buat guru-guru kalian. Katakan sama-sama dengan Mama yuk. I love my teacher. Ayo sekarang sama-sama dengan Mama semuanya. I love my teacher. Sekali lagi dengan semangat. Begitu juga teman-teman di rumah, sama-sama katakan I love my teacher. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you've sacrificed. I won't forget you, Lord. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you.
Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. Grow up loving you. One more time, with the hands up in the heaven. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. Yes, amen. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Hai, shalom adik-adik. Wah, sudah lama ya tidak berjumpa. Kali ini bersama Kak Danu lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami sudah mau mendengarkan firman-Mu, berkati hati kami, supaya hati kami siap menerima firman-Mu, dan supaya kami melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kakak hari ini mau cerita sesuatu untuk kalian. Kakak dari kecil itu sudah punya banyak guru. Dari kakak mulai dari TK, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah bahkan sebelum kakak sekolah pun kakak sudah punya guru loh. Gurunya siapa? Papa mamanya kakak, kakek neneknya kakak di rumah. Dan dari mereka semua kakak belajar banyak hal, banyak sekali yang bisa kakak pelajari. Mulai dari kakak nggak bisa berhitung sampai kakak bisa berhitung. Mulai dari kakak nggak bisa menggambar, kalau menggambar nih biasanya menggambar stickman tuh. Tapi sampai ada guru-guru yang mengajari kakak menggambar, sekarang sudah lebih baik menggambarnya. Dan juga papa mama kakak yang selalu mengajari kakak ketika kakak belum di sekolah, mereka yang mengajari kakak bagaimana caranya membaca, bagaimana caranya untuk berteman. Jadi kita lihat kalau sekitar kita juga punya banyak guru. Kakak percaya kalian juga punya banyak guru. Entah itu di sekolah, entah itu juga guru les mungkin yang datang ke rumah kalian, ataupun juga kakak-kakak Eagle Kids di gereja, ya kan? Dan juga kalian mungkin punya kakek nenek yang juga mengajari kalian banyak hal. Mereka juga gurunya kita, mereka pengajarnya kita, mereka guru-gurunya kita. Dan Tuhan mau supaya kita ini jadi murid yang baik. Karena kita diberi pengajar-pengajar itu, mereka membuat kita semakin kaya. Tapi jangan salah, bukan kaya secara uang ya, tapi kita kaya secara ajaran yang benar. Kita kaya akan hikmat. Kita dapat hikmat dari mana? Kita dapat hikmat dari pengajaran-pengajarannya mereka. Nah, Tuhan suka kalau kita ini semakin kaya dalam hikmat. Melalui orang-orang itu kita diperkaya. Siapa mau kaya dalam hikmat? Boleh angkat tangannya? Wah, banyak sekali. Ya, hari ini kita mau lihat gimana sih Kak caranya supaya kita punya hati yang kaya akan hikmat dan pengajaran yang benar. Kita lihat sama-sama ya. Poin yang pertama, kita punya hati yang mau diajar. Kakak punya contoh nih, kakak akan lihat kan bagaimana sih hati yang mau diajar itu seperti apa sih. Contohnya seperti ini. Misalkan ini hatinya kita. Ini hatinya kita. Hatinya kita itu hati yang selalu terbuka.
ketika kita diajari oleh guru kita, oleh papa mama kita, kakek nenek kita sekalipun, itu seperti kita itu, hati kita itu mau diisi. Kau lihat diisi sampai penuh karena dia terbuka, bahkan sampai sampai keluar. Wah, itu adalah hati yang terbuka itu seperti ini. Jadi lihat sampai meluber, berarti hati yang mau diajar selalu terbuka. Tapi bedanya orang yang tidak mau membuka hatinya, tidak mau diajari, selalu melawan, selalu membantah, itu seperti gelas yang tertutup seperti ini. Coba lihat, gak ada isinya, kosong, terus menutup lagi. Apa yang terjadi ketika ada orang yang mengajari? Ini yang terjadi. Pengajaran itu tidak akan bisa masuk dalam hati, dan hatinya tetap kosong. Jadi pengajarannya sia-sia deh. Hati yang seperti ini adalah hati yang tidak mau diajar. Yang misalkan papa mama bilang untuk kita ini berubah, tapi kita sendiri memutuskan untuk aku gak mau berubah. Ataupun ketika guru kita sudah nasihatin kita, ternyata kitanya yang tidak mau berubah. Itu hati yang tadi, hati yang tidak mau untuk diajar. Nah, Tuhan gak suka dengan hati yang tidak mau diajar. Tuhan sukanya sama ini tadi, hati yang terbuka untuk diajar. Kenapa? Karena orang yang mau diajar itu dia akan selalu mau belajar lagi. Biarpun dia tahu semuanya, dia masih mau untuk belajar lagi. Kakak mau kasih tahu kalian nih, orang-orang besar di dunia, mereka itu punya hati yang terbuka, hati yang mau diajar. Karena itu mereka selalu mau belajar hal-hal baru, dan Tuhan percayakan hal-hal yang besar dalam hidupnya mereka. Seperti contohnya ada di cerita Alkitab berikut ini. Kita mau lihat sama-sama cerita dari Timotius. Dalam perjalanannya memberitakan Injil, Paulus dan Silas tiba di sebuah kota bernama Listra. Di sana hiduplah seorang muda bernama Timotius. Ketika Paulus bertemu Timotius, ia melihat Timotius sebagai anak yang baik dan mau diajar. Timotius ikut menyertai pelayanan Paulus selama di Listra bersama dengan Silas, teman sepelayanan Paulus. Ibu dan nenek Timotius adalah orang percaya dan hidup sebagai orang benar. Pasti ibu dan nenek Timotius suka mendoakan Timotius sejak ia lahir sampai dewasa, sehingga Timotius tumbuh sebagai anak yang baik, mudah diajar, dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Timotius tidak melihat buah doa dari ibu dan neneknya dalam waktu singkat. Namun setelah bertahun-tahun mereka berdoa dengan tekun untuk Timotius, maka Tuhan membuat hati Timotius lembut dan menjadi orang percaya yang cukup dikenal di kotanya. Selama pelayanannya di Listra, Paulus melihat bahwa Timotius mau belajar banyak hal dan menunjukkan rasa hormat dan kasihnya pada Paulus. Maka Paulus mengajak Timotius untuk bergabung dalam pelayanannya dengan Silas untuk melayani di kota-kota seperti Yerusalem, Galatia, dan masih banyak lagi. Timotius menyertai perjalanan pelayanan Paulus dengan setia, karena hatinya mudah diajar dan ia mengasihi gurunya. Timotius belajar banyak dari gurunya, Paulus. Setelah beberapa waktu menyertai Paulus, Timotius pun diutus pergi melayani sendirian oleh Paulus. Mengapa demikian? Apakah Paulus sudah bosan ditemani Timotius? Paulus melihat Timotius sudah siap untuk menjadi guru bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi Paulus mengutus Timotius sebagai muridnya untuk memberitakan Injil, membantu pelayanan Paulus. Nah, seperti kita lihat di cerita Timotius tadi, Timotius itu adalah anak yang punya hati yang mau diajar. Karena itu, coba lihat, Paulus menjadi sangat sayang sama Timotius. Karena apa? Dari kecil Timotius sudah dididik oleh nenek dan ibunya. Setelah bertemu dengan Paulus pun, Timotius masih mau belajar dengan Paulus. Dia belajar bahkan mengikuti pelayanan Paulus. Kemanapun Paulus pergi, Timotius mau ikut. Itu yang membuat Paulus itu suka sama Timotius. Hingga Paulus mempercayakan pelayanan. Karena Paulus melihat kalau Timotius ini sudah layak untuk menjadi seorang guru, mengajar orang-orang banyak. Coba lihat, Timotius bisa menjadi besar, dipakai Tuhan untuk membawa kemuliaan Tuhan kemana-mana.
itu karena Timotius memulainya dengan hati yang mau diajar. Berapa banyak dari kita mau punya hati yang mau diajar? Hati yang mau diajar itu gampang, bilang sama-sama, aku mau punya hati yang diajar. Hati yang mau diajar, kita harus selalu terbuka. Ketika guru kita memberi pelajaran, kita harus selalu excited, interest untuk belajar, selalu tertarik untuk, oh, aku mau belajar lagi. Aku tidak mau untuk merasa cukup tahu, sudah tahu, cukup tahu, sok tahu gitu, apalagi ya. Jadi kita harus terus mau punya hati yang diajar. Itu adalah salah satu rahasia cara kita supaya punya hati yang kaya akan hikmat Tuhan. Poin yang kedua, supaya kita kaya dalam hikmat dan pengajaran yang benar adalah kita harus mengingat dan mengasihi setiap pengajar-pengajar kita, setiap guru-guru kita. Seperti tadi, ketika Paulus bilang untuk Timotius di 2 Timotius 3 ayat 14, kakak bacakan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Dalam suratnya Paulus kepada Timotius, Paulus ini selalu mengingatkan Timotius untuk Timotius ini mengingat orang-orang yang pernah mengajari Timotius, mulai dari neneknya sampai ibunya, bahkan untuk selalu mengingat Paulus sendiri. Kenapa? Karena Paulus ingin Timotius itu tidak lupa pada orang-orang yang membuat Timotius itu kaya secara hikmat. Tidak lupa atas pengorbanan, perjuangan yang para pengajar ini sudah berikan untuk mendidik Timotius. Sama nih, poin yang kedua ini, Timotius ini seperti kita kan, kita harus ingat juga dengan pengajar-pengajar kita. Ingat pada guru-guru kita. Kakak tidak suruh untuk kalian terus ingat, terus aku ingat, atau aku mau kirimkan hadiah buat guruku. Tidak seperti itu. Yang maksud kakak di sini adalah ketika kalian ingat guru kalian, terus kalian bisa bawa itu dalam doanya kalian. Ketika kalian ingat mereka, setiap mereka, perjuangannya mereka, entah guru di sekolah, guru les, ataupun guru di tempat lain yang misalkan kalian pernah jumpai, itu yang akan ketika kalian ingat itu, kalian bisa bawa mereka dalam doa. Kalian harus ingat setiap perjuangan yang mereka lakukan, ya kan? Lalu dikatakan juga kita harus mengasihi mereka, kita harus mengasihi para pengajar-pengajar kita. Bagaimana caranya? Apakah cukup dengan misalkan kita bilang I love you ketika kelas online gitu, kita type di chat box bilang I love you mister, I love you miss, I love you pak atau bu kayak gitu. Tidak hanya seperti itu. Mengasihi guru-guru kita itu juga berarti kita mau mendengarkan setiap perkataannya mereka. Contohnya misalkan kalian bisa lakukan ini, misalkan waktu kelas online, ini kan kalian belum bisa di kelas yang sebenarnya di sekolah kan, kalian misalkan di kelas online, kalian bisa dengarkan guru kalian dengan seksama. Waktunya pelajaran, duduk yang tenang, jangan lari sini lari sana. Cara kita menunjukkan kasih itu seperti itu, kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menghormati mereka yang sedang menjelaskan, duduk tenang, tidak jalan-jalan sendiri, tidak sibuk makan snack ketika pelajaran, ya, itu sudah menunjukkan kalau kita mengasihi mereka. Yang kedua adalah cara kita mengasihi mereka adalah kita berdoa untuk mereka. Kita doakan supaya kesehatan mereka tetap Tuhan jagai, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, ya kan? Supaya kesehatan mereka tetap dalam perlindungan Tuhan, dan segala apa yang mereka sudah lakukan untuk kita, Tuhan akan balaskan dan berkati. Ya, jadi kita mau jadi murid-murid yang baik dengan mau punya hati yang diajar, selalu mau haus dan lapar untuk diajar, dan yang kedua kita mau mengingat dan menghormati serta mengasihi guru-guru kita. Kakak sendiri, kakak punya banyak guru dalam hidupnya kakak, dan semua guru-gurunya kakak itu membawa pengaruh dalam hidupnya kakak sampai kakak jadi seperti sekarang ini. Kakak percaya tanpa kehadiran guru-gurunya kakak tidak mungkin ada di depan sini ngomong di depannya kalian, pasti tidak mungkin. Kakak masih ingat nih, dalam hidupnya kakak ada satu guru yang dia itu tidak mengajari kakak banyak hal, memang tidak terlalu kakak ingat apa yang diajarkan. Kakak ingatnya dia itu guru matematika, tapi selebihnya sampai detailnya apa kakak juga tidak ingat. Tapi satu hal yang kakak ingat dari gurunya kakak adalah ketika gurunya kakak ini
tepuk pundaknya kakak waktu itu mau ujian nasional tuh. Dia tepuk pundaknya kakak dan bilang, ayo kamu bisa. Waktu itu kakak merasa, oh iya berarti guruku percaya sama aku, guruku punya harapan sama aku. Nah waktu itu kakak merasa, iya ini loh guru yang kakak idolakan itu seperti itu. Nah kakak yakin percaya kalau kalian punya banyak guru yang menginspirasi dalam hidupnya kalian, yang kalian suka banget. Coba ingat-ingat sekarang, coba ingat-ingat siapa sih nama-nama guru yang paling kalian ingat. Kalian ingat mungkin karena dia lucu bisa jadi, atau dia baik sama kalian, atau dia sabar sama kalian. Kalian sudah buat banyak ulah tapi dia masih sabar sama kalian. Coba ingat-ingat siapa. Oh ada yang bilang Kak Danu. Iya. Atau oh ada yang bilang Miss ini atau Mister ini. Ya semua itu ada guru-guru kalian. Jangan dilupakan. Termasuk ketika nanti kalian dewasa, jangan sampai lupakan mereka, karena mereka juga sudah mengeluarkan pengorbanan yang besar untuk mengajar kalian supaya kalian jadi pribadi yang pintar sampai sekarang. Oke? Sebelum kakak berdoa, kakak mau kasih tantangan buat kalian. Sudah siap? Jadi tantangannya adalah, karena ini adalah menjelang hari guru, kita akan buat sesuatu yuk untuk guru-guru kita. Kita akan buat sebuah karya untuk kita taruh di Instagram kita, lalu kita kasih mungkin kata-kata gitu untuk menghargai para guru kita. Contohnya gimana kak? Nih kakak punya contoh nih. Nah mungkin kalian bisa buat gambar. Kalau kalian pinter gambar, kalian bisa buat gambar sendiri seperti ini, ya kan? Kalian bisa buat gambar seperti ini. Kalian bisa tulis si I love my teacher seperti ini. Atau misalkan, kak aku nggak pintar gambar. Ya udah kalian bisa misalkan tempel-tempel sesuatu terus ada tulis si I love my teacher, ya. Karya kalian bisa kalian posting juga di Instagramnya kalian. Kalau kalian punya Instagram, sosial media bisa posting. Jangan lupa ya, tag juga @eaglekids_GMS ya. Nanti kakak mau lihat tuh, wah anak-anak murid-murid ini mengapresiasi gurunya, menghargai gurunya. Seperti apa sih? Kakak penasaran. Pasti karyanya kalian unik-unik dan bagus-bagus semuanya. Oke, kakak tunggu loh ya. Oke, yuk kita sekarang mau berdoa. Kakak ajak kita semuanya untuk berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, yuk. Kita sambil mengingat-ingat siapa sih guru-guru yang Tuhan sudah taruh di hidupnya kita. Boleh gurumu di sekolah, guru les, papa mama, ataupun kakek nenek. Siapapun yang sudah menjadi pengajar-pengajarmu, coba ingat-ingat sekarang. Kita mau doakan mereka ya. Mari kita berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, secara khusus Tuhan untuk para guru kami. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang memberkati setiap mereka. Memberkati guru-guru kami Tuhan. Setiap jeripaya mereka yang mereka sudah berikan untuk kami. Tuhan kami minta Tuhan yang berkati. Gantikan apa yang sudah menjadi jeripaya mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah yang memberi hikmat. Tuhan Allah yang menjagai kesehatan setiap mereka Tuhan. Kami minta Tuhan yang penuhi segala kebutuhan mereka, setiap guru-guru pengajar kami Tuhan, beri damai sejahtera, beri hikmat untuk mengajar, kesabaran lebih lagi untuk mengajar setiap kami. Kami bersyukur Tuhan taruh setiap guru-guru dalam hidup kami untuk mengajari kami dan membentuk kami seperti saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk guru-guru yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebentar mau selesai ibadah ini Tuhan, berkati apa yang sudah kami dengarkan, biarkan sungguh hati kami Tuhan melakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadi angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai engkau dengan damai sejahtera, menjadikan engkau murid-murid yang benar-benar mau taat, yang menyenangkan hati Tuhan, punya hati yang mau diajar. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. I love my teacher. Iya, hari ini kita sama-sama tadi sudah mendengarkan drama, melihat drama ya. Sudah melihat drama tentang bagaimana kita sekolah, walaupun sekolah online kita tetap harus menghormati guru kita. So, hari ini kita akan sama-sama memberikan sesuatu. Mungkin ini simple buat guru kita, tapi kita mau sama-sama membuat surat untuk
guru. Oke, sudah siap semuanya? Sebelum itu kita persiapkan dulu peralatannya ya. Yang pertama, di sini Kak Monik memerlukan kertas berwarna. Ya, ukurannya A4. A5. A4 dibagi 2 ya. Nih, lalu di sini juga Kak Monik ada kertas berwarna putih sama ukurannya A4 dibagi 2 ya. Untuk apa? Nah, ini untuk variasi aja. Tapi kalau misalnya kalian enggak mau pakai 2 kertas, 1 kertas aja boleh ya, nggak masalah. Lalu ada origami atau kertas lipat, double tape atau lem ya. Lalu alat gambar mewarna. Di sini Kak Monik ada spidol. Lalu alat tulis ya, ballpoint, pensil, terus apa lagi? Spidol. Seperti biasa ya, spidol nanti untuk menuliskan big message kita hari ini ya. Lalu ada gunting. Oke, apalagi yang disiapin? Sudah cukup ya, cukup simple. Tapi nanti caranya memang agak panjang, gak apa-apa, pelan-pelan ya. Nanti pada saat hari H tanggal 25 November kalian bisa tunjukkan aktiviti kalian. Oke, kita siapkan dulu yang pertama. Kertasnya, di sini Kak Monik tadi pakai 2 kertas ya. Kertas berwarna kita akan lipat dulu jadi 2. Seperti ini. Lipat persis. Nih ya. Pastikan sama persis. Nih. Sama juga yang putih. Di sini Kak Monik juga akan lipat jadi 2. Oke, kalau sudah, ini Kak Monik akan singkirkan di sini dulu. Lalu ambil kertas yang untuk di dalam, Kak Monik pakai kertas putih ini, kita akan gunting. Supaya apa? Supaya nanti bisa jadi seperti ini adik-adik. Tangga, ya bisa jadi seperti pop up card. Wah, keren ya. Oke, jadi kita akan sama-sama ambil kertasnya, lalu kita akan gunting. Kak Monik kasih lihat cara untuk mengguntingnya, yaitu boleh kalau misalnya kalian mau 3 bisa dibuat 3 garis seperti ini, atau kalau mau Kak cuman 1 aja susah, gak apa-apa, kalian cukup bikin 1 garis di tengah ya. Lalu apa? Kita gunting. Bener sekali ya, kita mau sama-sama gunting. Di sini tadi Kak Monik sudah siapkan garisnya supaya lebih rapi. Kalau nggak pakai di garis seperti Kak Monik juga no problem, nggak apa-apa, boleh. Cuman supaya lebih rapi, Kak Monik tadi sudah garis. Oke, nih, wow, nih sudah. Jadi ini kalau dibuka, wah, nih. Dibalik sedikit, lalu dilipat. Wah, ini sudah jadi tangganya. Ketutupan ya. Nih, ya, oke. Nanti kita mau lanjutkan. Lalu berikutnya kita akan membuat gambar hati, ya, hati untuk big message kita. I love my teacher. Oke, gampang banget. Sekarangnya kalian ambil origaminya. Di sini Kak Monik mau pakai warna red, merah, lalu green and blue, hijau dan biru. Ya, merah, hijau, biru. Kalian pakai apa aja boleh. Oke, tapi Kak Monik yang pertama akan membuat yang besar di tengah, love. Mau pakai warna merah dulu. Seperti biasa cara membuat hati. Kak Monik sudah beberapa kali kan tunjukin cara membuat hati. Dilipat dulu seperti ini. Lalu mulai kita gambar. Kak Monik mau agak besar yang love-nya yang di tengah. Oke.
Lalu yang biru juga Kak Monik buat agak kecil, dilipat sedikit. Seperti ini. Ya, lalu kita buat hati. Nih. Lalu yang green juga. Yang green Kak Monik mau bikin 2 ya untuk my teacher. Tulisan my teacher-nya nanti Kak Monik akan bikin 2, nanti Kak Monik akan sejajarkan. Kalian boleh kok membuatnya 1 aja boleh. Misalnya Kak, kok susah buatnya hati, mau gambar yang lain boleh. Oh boleh, it's okay, nggak masalah ya. Nih seperti ini, nih hatinya. Oke, kita akan sama-sama gunting. Nih, gunting pelan-pelan. Nih ya, hati kecilnya. Lagi. Nih. Ada 2 di sini. Nanti Kak Monik akan tempel, jadi hatinya ada 2, seperti contohnya. Oke. Lalu yang biru Kak Monik juga perlakukan sama, kita akan sama-sama gunting. Ya, nih seperti ini. Kalian boleh pakai warna apa aja. Kalau misalnya mau pakai kertas warna putih, boleh juga. Nanti tinggal diwarna. Oke. Ya, lalu yang the big one, yang besar, Kak Monik akan gunting di sini untuk bikin love. Ya, seperti ini. Kalian juga bisa loh, mau misalnya pakai stiker-stiker, ya lebih gampang jadinya ya. Oke, sudah simpan. Ini yang sudah nggak dipakai kita buang di tempat sampah ya. Lalu caranya sebelum kita menuliskan, kita menempel-nempel, kita mau tulis-tulis dulu. Supaya apa? Nanti karena kalau sudah ditempel susah untuk menulis. Jadi Kak Monik akan tuliskan dulu caranya, ambil kertas warna putih ya. Lalu kita akan sama-sama menuliskan surat. Nah, kalian untuk suratnya Kak Monik gak akan tuliskan hari ini karena nanti terlalu panjang. Kalian bisa tuliskan seperti ini contohnya ya. Nih, seperti ini. Untuk Miss Novi, contohnya, tetap semangat mengajar kami. I miss you. Tuhan Yesus memberkati. Kalian bisa tulis apa aja, gak harus seperti ini. Misalnya, I miss you, Miss Helen, I miss you Miss Michelle, boleh juga ya. Jadi nggak harus seperti Kak Monik buat. Jadi kalian boleh tuliskan apa aja. Oke. Lalu bawahnya aja kita mau tulis sama-sama Happy Teacher's Day. Kita mau tulis sama-sama ya. Happy Teacher's Day di bawah sini. Kak Monik akan tuliskan. Oke, pakai spidol warna ya. Oke, nih happy. Oke, atau kalau mau pakai bahasa Indonesia bisa. Apa berarti? Selamat Hari Guru ya. Oke. Happy Teachers Nih seperti ini. Day. Boleh diwarna-warna kartunya. Jadi seperti ini, terus habis gitu mau dikasih pensil warna lagi, diwarna-warna, digambar-gambar. Sangat boleh ya. Jadi makanya kalau pakai kertas putih kalian bisa gambar berkreasi. Oke. Kalau sudah seperti ini, ingat ya, nanti di sini di atas kalian tuliskan surat terbaik untuk guru kalian. Oke.
Guru les juga boleh. Kalau misalnya nggak sekolah, nggak susah Kak, nggak ketemu miss-nya. It's okay kalau misalnya ada guru les datang ke rumah, boleh juga dikasih. Oke? Oke, berikutnya kita akan tempelkan. Ya. Akan tempelkan. Oke, sebelum nempel, sorry, kita mau tuliskan dulu ya. I di sini, I love. Kita mau tuliskan big message-nya dulu. I di sini love. Ini LOVE. I love my teacher. Karena ini kecil-kecil, jadi tulisannya kecil-kecil aja. Kak Monik akan pakai spidol kecil. My. Tulisannya kecil-kecil ya. Pelan-pelan. Teacher. Teacher. Oke, I love my teacher. Lalu kita akan sama-sama tempel. Kak Monik mau pakai double tip. Oke. Kak Monik akan pakai double tip. Ini dia. Oke, double tipnya disiapin. Kalau mau pakai lem, boleh. Sini. Tempel. Lalu kecil. Tempel. Lalu yang dua kecil ini Kak Monik juga akan tempel. Kecil. Nih. Oke. Di baliknya juga Kak Monik akan beri tempelan. Di sini. Ya. Oke. Kita akan mulai buka. Ya, dibuka dulu. Double tipnya. Buang sampah. Ingat ya, jangan banyak kotoran di mejanya. Nih. Kak, susah Kak. Ya enggak apa-apa, nggak harus. Misalnya kalian enggak mau bikin tangga-tanggaan seperti Kak Monik seperti ini, juga nggak apa-apa. Ya, oke. Nih, love. Tempelkan di tengah. I love. Nih sudah jadi ya, sudah kelihatan. Berikutnya my teacher. Mau pakai lem juga boleh ya. Ini karena Kak Monik kertas origaminya itu licin, jadi Kak Monik pakai double tip. Oke. Nih, kita buka double tipnya. I love my teacher. Boleh divariasi, mau di miring-miring, boleh. Sudah? Kalau sudah, kita akan tempelkan di sini di kertas yang besar, di kertas yang berwarna, maksud Kak Monik ya. Kita akan tempelkan, kita akan beri double tip. Boleh pakai lem juga, double tip juga boleh. Kak Monik akan pakai double tip. Seperti ini. Oke, kita buka. Buang sampah. Oke, kita akan sama-sama tempelkan. Seperti ini. Wow, ingat ya yang di atas nanti untuk menuliskan suratnya. Kalau sudah mulai dirapikan. Nih, dirapikan. Wow. Keren, sudah jadi. Kalian bisa? Bisa Kak. Ya kalau nggak bisa minta tolong ya. Oke. Wah, ini nempel-nempel terus.
Nah, ini dia sudah jadi kartunya untuk guru kalian. Ingat ya, tanggal 25 November nanti bisa kalian misalnya video atau post. Boleh juga di-post di Instagramnya Eagle Kids @eaglekidsgms. Ya, di-post Happy Teacher's Day. Ingat, walaupun di rumah, di mana saja kita selalu ingat guru kita. Karena we love our teacher. Kita sama-sama ya katakan big message kita hari ini. 1, 2, 3. I love my teacher. Sekali lagi dengan lebih semangat. I love my teacher. God bless you. Aku mau menjadi seorang murid yang baik seperti Timotius. Aku mau mengasihi dengan cara menghargai dan mendengarkan mereka. Betul, seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 14, selalu mengasihi orang yang mengajarkan kepada kita. Seperti Pak Andi, guru matematikaku. Kemudian ada Miss Bimbing, guru bahasa Inggrisku. Dan masih banyak lagi. Mereka telah mengajarkan banyak hal kepadaku. Katakan bersama-sama ya. I love my teacher. Ulangi sekali lagi ya adik-adik. I love my teacher. Oh ya, tanggal 25 November nanti itu ada hari spesial, Hari Guru Nasional. Ayo kita sama-sama mengapresiasi Bapak Ibu Guru di sekolah kita. Seperti ini contohnya, aku membuat surat untuk Bu Novi. Tetap semangat mengajar ya Bu. I miss you, Tuhan Yesus memberkati. Atau seperti ini, aku menggambarkan ibu guruku, ini aku dan Miss Bimbing yang telah mengajarkan dengan baik dan sabar kepadaku. Kalian bisa menunjukkannya lewat berbagai cara, bisa dengan surat, gambar, foto, atau cerita menarik lainnya tentang guru kalian. Kemudian post di Instagram tanggal 25 November nanti dan jangan lupa tag @eaglekidsgms. Tetap semangat ya sekolah online-nya. Dan sampai bertemu di Eagle Kids Online Service minggu depan. Bye, God bless you.